nostalgia sekaligus kita cek kira-kira worth it kah beli Hot Toys yang umurnya udah 20 tahun lebih. Gokil guys, gue paling happy, paling seneng, paling hakiki unboxing mainan-mainan nostalgia. Langsung kita unboxing New Goblin dari film Spider-Man Tobey Maguire 2002-2007, triloginya, filmnya memukau. Wah, fans berat dari Tobey Maguire karena unboxing Hot Toys jadul adalah kenikmatan yang hakiki. Mamen. Nah guys, mungkin teman-teman lagi bingung galau beli Hot Toys zaman dulu apakah worth it atau enggak. Memang dari segi harga pasti lebih murah daripada yang sekarang. Makanya kita bakalan cek dulu guys. Brown boxnya masih dalam keadaan yang baik. Memang Hot Toys zaman dulu dia itu baik ya, selalu dikasih brown box. Spider-Man 3 New Goblin 12 inch figure brand Hot Toys. Buat teman-teman yang nggak tahu, Hot Toys itu brand, bukan jenis. Action figure jenisnya, brandnya Hot Toys. 1/6, ada juga yang 1/4. Yang 1/12 juga banyak guys. Ada Marvel Legend, DC Direct, anime ada SHF, Figma, beda-beda. Nah Hot Toys salah satu brandnya, asal dari Hong Kong. Kita unboxing New Goblin yang diperankan sama si James Franco. Guys, ini nostalgia guys. Lu bayangkan ya, 2002 itu film pertamanya. Film ketiganya yang si Tobey Maguire berubah menjadi Venom, musuhnya Sandman. Dia awalnya musuh, akhirnya berteman, itu 2007. Sekarang 2005. Ini action figure umurnya gokil guys. Box artnya klasik, nggak too much, simple, tapi konsisten melambangkan dari karakternya. Kalau kita perhatikan depannya ini ada kayak semacam max-nya, dikasih timbul sedikit. Kacamatanya ini dari bahan akrilik, mica. Jadi kesannya lebih glossy. Tekstur skin tone dari suite-nya Spider-Man 3 New Goblin Hot Toys. Pinggirnya Marvel, kemudian ada sedikit aksesorisnya. Nah belakangnya ini guys, aktornya. Oke, jujur gue lebih demen dia dibanding Goblin versi yang Andrew Garfield. Itu lebih jamet guys. Gue benci banget itu. Kenapa? Karena dia membunuh si Gwen Stacy guys. Parah guys, ini ganteng men. James Franco dengan bajunya ini kayaknya diambil dari Hot Toys-nya. Gokil guys. Kenapa? Karena zaman dulu ya, si Howard Chen atau kreatif produsernya dia punya tim-tim yang lebih solid, tim-tim yang lebih jago daripada Hot Toys zaman sekarang. Sculptor Hot Toys yang zaman dulu sekarang tuh udah pensiun, pindah bikin studio sendiri. Makanya hasilnya pun kurang kreatif guys. Nah, wih, posternya walaupun warnanya udah agak pudar ya, tapi masih oke lah. Nampak jelas dan dalam keadaan yang baik. Itu artinya kalau kita mau beli Hot Toys zaman dulu, kita kudu pastikan ke seller yang jualnya kalau itu dalam kondisi yang bagus guys. Ini masih dalam kondisi yang sangat-sangat baik. MBSB, even di blister putihnya pun kalau gue perhatikan dia masih bening. Belum menguning guys. Kalau memang gue cek ya, kayaknya zaman dulu blisternya Hot Toys jauh lebih tebal daripada yang zaman sekarang. Makanya dia nggak cepet menguning guys. Ini yang paling gue suka guys. Kalau zaman dulu ya, Hot Toys itu ya, dia nggak pelit ngasih aksesoris. Dia nggak kopet ngasih base yang gede. Dia loyal banget guys, kreatif. Terbukti dari base-nya yang gede, udah gitu ada sedikit dioramanya. Kita bakalan cek satu persatu. Coba teman-teman komen yang masih punya New Goblin dalam keadaan yang bagus. Kalian komen ya. Base-nya nih, lihat guys. Wih, gede banget. Gak pelit coy. Atasnya dikasih sedikit efek-efek kayak semen. Oke, kemudian depannya New Goblin Spider-Man 3. Dia timbul template-nya itu ya. Udah gitu, lihat kreatif banget. Kenapa? Stand base-nya dikasih akrilik bening. Supaya kalau kita nanti pose dia kayak lagi terbang dengan menggunakan skateboardnya, kesannya lebih natural. Kesannya beneran terbang guys, ya kan? Hot Toys zaman dulu tuh seru lah kata gue sih. Harga PO-nya nggak terlalu mahal gitu ya. Udah gitu kita dapat aksesoris yang lumayan manjain kita sehingga kita bisa pose-pose dia dengan lebih leluasa nih. Lihat, oke? Dia transparan. Pencepitnya sampai sekarang masih sama, nggak ada upgrade, nggak ada perkembangan yang cukup signifikan dari Hot Toys. Udah gitu di blister yang bawah kita dikasih, nah lihat, ini adalah akrilik buat kita simpen opsi dari kepalanya karena kita dapat dua guys. Daripada disimpan di box, kepalanya kita bisa taruh di akrilik ini. Keren kan? Hot Toys itu zaman dulu bener-bener loyal guys. Udah gitu lihat senjatanya nih. Pertama kita dikasih dagger yang cukup panjang, chrome,
Detailnya bagus, ada warna hijaunya juga. Kemudian dikasih dagger yang pendek. Dia kan ala-ala ninja ya. Walaupun dia New Goblin tapi kesannya kayak Tenchu guys. Udah gitu pedangnya lebih panjang lagi. Sama dia chrome, catnya menarik walaupun plastik tapi tetap kelihatan tajam banget ya. Bawahnya udah semuanya. Ini tinggal manual booknya. Jangan dibuka lah, biarkan tetap lawas guys. Supaya kesan vintage-nya nggak hilang. Nah baru dia ke blister yang atasnya. Wih, head on ya. Pertama nih lihat skateboardnya guys. Bayangkan, ini umurnya 2007 guys. Tapi Hot Toys zaman dulu, of course, dia udah bisa bikin aksesoris 1/6 scale yang bener-bener mirip dengan di aslinya. Bahannya plastik, tapi ada sedikit akrilik dari warna hijau. Dia transparan. Oke, kemudian gimmick-gimmick bawahnya ini bisa diputar-putar tuh. Nah, ya. Yang nusuk tajam banget dia tuh. Oke, di sini ada kayak papannya supaya nggak licin, dikasih efek-efek gerigi-gerigi. Udah gitu tengahnya dia warna hitam, efek-efek karbon, ada stiker kayak indikatornya, and then bawahnya, wih ini ada kayak kuning-kuningnya guys. Walaupun ini nggak bisa nyala ya, tapi ada sedikit aksesoris dari mika-mika yang warna kuning gitu coy. Ini zaman dulu aja gua rasa udah sangat-sangat sakti sih si Hot Toys bisa bikinnya beginian ya. And then lihat nih masih ada guys. Nah bom yang punya sayap yang sangat-sangat dibenci sama si Peter Parker. Dia udah berubah ketika dilempar. Sebelum dilempar, nah ini guys bomnya yang ternyata masih dipakai sampai sekarang di film yang terakhir ya sama si bapaknya tuh, si Goblinnya tuh. Nah ini nih bomnya guys. Dikasih juga coy. Masih ada guys, sabar guys. Banyak yang nanya ini apa bang? Nah ini tuh adalah pengganti pack, cadangan pack. Jadi kalau patah kita bisa ganti guys. Dikasih 2 cadangannya. Berikutnya, oh nih cadangan pack buat di skateboardnya juga dikasih. Oke, and then di sini ada daggernya 1, 2, 3. Kemudian pengganti telapak tangan dikasih 2 dan kepalanya dong dikasih 2 guys. Zaman dulu ya 1 jutaan. Tapi kita dikasih 2 kepala. Dan menurut gua sculptingnya buat mainan zaman dulu ini keren guys. Raja action figure pada masanya. Rambut-rambutnya, sculpting rambutnya, gelombang-gelombang ikalnya. Terakhir udah pasti adalah si action figurnya. Nah, legend guys. Gila. Nah, oke. Wih. Masih dalam keadaan bagus dong. Kesimpulannya, yang kedua, kalau kalian mau beli Hot Toys zaman dulu, tadi pertama kan usahakan cari yang baru guys, yang MBSB. Yang kedua, usahakan cari action figure Hot Toys zaman dulu yang nggak ada bahan kulit sintetisnya. Ataupun karet-karetnya nggak ada guys. Kenapa? Karena biasa kalau yang bahannya kulit sintetis, udah pastilah maupun dia baru, atau dia second, atau dia segel, yang namanya kulit ya, lama-lama apalagi di dalam box nggak dibuka, dia pasti bakalan getas, melotok. Yang bahannya karet juga hati-hati tuh, lama-lama dia bakalan lengket dan transfer paint. Karena ini kalau gue perhatikan bahannya itu ya dari fabrik atau kain-kainan gitu sama plastik. So usianya walaupun terbilang tidak muda, tapi dia masih dalam kondisi yang sangat-sangat baik guys. Tuh kan sepatunya aja udah agak lengket guys, karena dia bahannya kayak karet ya. Oke, kita bakalan cek detailnya guys. Kita grepe-grepe guys, let's go. Wih, lihat kepalanya guys. Oke, walaupun dia nggak ada ekspresi, tapi kita bisa lihat wajah ganteng ya dari si James Franco-nya. Pupilnya juga udah bagus, skin tone-nya keren, rambut ikalnya juga menarik. Pokoknya ini the best lah kata gue guys. Boleh lah kalau ada yang jual, kalian mau ngelengkapin seri Spider-Man-nya si Sam Raimi, gue rasa Hot Toys-nya masih oke guys. Udah itu ke suite-nya. Nah seperti yang gue katakan tadi, ini nggak ada yang bahannya kulit guys. Jadi dia tuh bahannya kayak fabrik ya. Makanya semuanya masih dalam keadaan yang sangat-sangat bagus dan sangat-sangat baik. Pertali-taliannya ada kayak gesper-gespernya juga, ada sletingnya juga guys. Ini semuanya masih bagus. Depannya dia cenderung lebih polos, warna hitam. Belakangnya baru nih kalau kalian perhatikan ya. Wih, keren ya. Dia warna hijau,
Dia tuh kayak Batman nggak sih? Hah? Orang kaya beli teknologi, makanya dia bisa menjadi New Goblin guys. Ditambah serum sih, makanya dia punya kekuatan body yang sangat-sangat kuat ya. Lihat tuh, detailnya keren banget ya. Ada kayak gesper-gespernya, ada kayak semacam iketan-iketan si tali-talinya. Kemudian tengahnya ini adalah untuk nahan atau nyimpen si daggernya guys. Jadi kita daggernya ini kita bisa simpan sini nih. Nah gini guys. Oke. Kelengannya dia pakai apa ya namanya? Ini kayak buat pelindung main skateboard guys. Pelindung elbow gitu kan, yang warnanya hijau dari bahan plastik. Menarik juga, detailnya juga lumayan, ditempel-tempel pakai parapet. Celananya pakai celana jeans warna hitam ketat. Nggak lupa beltnya supaya nggak merosot. Nah baru di sebelah kanan sini dia ada pocket untuk kita simpen dagger yang kecilnya tadi. Gue paling seneng dengan Hot Toys dimana setiap senjatanya itu kita bisa masukin gini guys. Kemudian ke bawahnya, oh ini celananya tipe-tipe cut bray gitu ya, makanya ini ada settingnya guys. Tuh, celana cut bray guys. Sepatunya juga detail banget. Ini sepatu ala-ala boot dikasih aksen warna silver doang. Oke, so far so good. Gue lihat nggak ada bahan yang ngelotok, walaupun memang sedikit ada ya ternyata ya. Maksudnya kalau kita perhatikan di belakang sini nih, belt buat si gun holsternya, dia itu dari bahan sintetis guys. Tapi ternyata thanks God ini masih dalam keadaan yang sangat bagus dan belum ngelotok. Tips berikutnya, kalau kalian punya Hot Toys zaman dulu, usahakan jangan terlalu banyak dipegang dan usahakan jangan terlalu banyak diartikulasikan guys. Kenapa? Karena dia rapuh. Jangan sampai dia ngelotok, maka hati kita yang akan rapuh guys. So udahlah, mendingan kayak gini doang guys. Paling kalau mau kita ganti kepalanya sih. Ini kan mode dia ganteng ya. Kalau kita mau mode dia pakai skateboard nanti, atau mau mode dia action pose, kita bisa ganti kepalanya pakai yang topeng. Ini juga agak takut guys. Gue takutnya plastiknya keras gitu ya. Nah biasa kalau susah gini ya, tipsnya itu dia kita rendam pakai air panas guys. Air ya, jangan minyak ya. Kalau minyak jadi batagor guys. Nah, oke. Pasang yang barunya. Tekan. Baru kita masukin ke lehernya. Nah, gini guys. Kalian lebih suka yang mana? Pakai topeng atau tanpa menggunakan topeng? Sekarang kita bakalan coba pose dia naik skateboard ya. Ini keren sih. Pasang dulu daggernya guys. Nih lihat. Buka satu. Ini segede kartu domino ya. Tuh. Pelan-pelan aja guys. Oke. Kita ini sistemnya dia di slide gitu ke atas. Kita pasang dagger-daggernya ya. Yang atas. Biasa yang atas itu yang paling panjang ya. Atau paling pendek. Yang kedua. Masukin. Terakhir yang ketiga nih. Oke. Kecil banget guys. Nah. Baru kita tutup lagi pakai tangannya. Oke. Terakhir kita pakein dia pedangnya guys. Masukin. Wah. Nah. Kita bakalan cobain pose dia yang pertama. Ini kayaknya keren guys, gue baru kepikiran guys. Memang salah satu hal menarik yang bisa kita dapatkan kalau kita beli action figure atau Hot Toys, kita bisa berkreasi posenya guys. Biasa agak boring ya kalau kita lihat orang punya Goblin, dia selalu posenya itu lagi di atas skateboardnya guys. Karena gue pengen cobain dia ganteng, terus dia ceritanya lagi megang si papan skateboardnya ya. Oke, kita ganti tangannya. Dia seolah lagi megang si ini guys. Jadi belum berfungsi gitu ceritanya lah. Copot tangannya guys. Bentar ya, kita pasang dulu. Ingat guys, kalau Hot Toys sudah lama, jangan terlalu sering dipegang-pegang ataupun diartikulasi yang ekstrim. Ya. Karena dia rawan untuk rusak guys. Nah, gimana guys? Pose gini keren ya? Kata gue sih keren ya. Depannya tinggal kita kasih opsi si kepalanya nih.
Nah, kayak gini guys. Agak cering ya. Jadi kayak beneran Tenchu psikopat gitu guys. Yang menjadikan kepala sebagai gift hadiah gitu ya. Jangan. Kayak gini lah. Ini pose pertama nih. Konsepnya santuy. Belum perang. Belum action. Dia masih apa ya, museum pose gitu lah. Oke, coba kalian suka yang mana. Kedua, nanti kita bakalan coba dia pose lagi action. Naik di atas si skateboardnya. Oke? Terakhir, kita pose dia dengan menggunakan si skateboardnya guys. Pertama kita colok dulu pentul-pentulnya. Karena dia masih teknologi zaman dulu ya, jadi belum secanggih yang sekarang guys. Mungkin kalau sekarang di remake dia pakai magnet kali ya, nempelnya ya. Ini zaman dulu, jadi dia masih pakai pack. Nah, baru kita colok di kakinya. Karena dia terbang, naikin ke atas dikit. Oke, baru kita colok ke sepatunya. Nanti tinggal kita pose. Wih, cakep ya. Nah, ya gini sih. Gue sih kurang suka ya pose dia naik skateboard karena terlalu kaku gitu. Tuh, ini skateboardnya nggak bisa terlalu neku guys. Jadi mau nggak mau kita ya kayak gini lah. Gue lebih seneng pose yang tadi dia ganteng gitu sih. Nggak tahu teman-teman suka yang mana. Coba kalian komen ya. Itu aja guys kesimpulannya, beli Hot Toys zaman dulu. Worth it atau enggak? Worth it selama murah, gak ada yang bahannya kulit atau bahannya plastik atau bahannya karet. Udah gitu kalau bisa beli yang MBSB. Worth it guys. Daripada yang sekarang mahal-mahal, 6 juta, 7 juta, ngeri guys. Yang penting kita happy, suka karakternya, gas lah. Hot Toys bagi gue pribadi masih sangat-sangat melekat di hati guys. Susah buat dilupakan guys. Gitu aja, coba teman-teman komen. Worth it nggak sih beli Hot Toys 1 jutaan zaman dulu? Kalian komen ya. Gue Farhan Jaya, see you next video. Salam hanya mainan yang mempersatukan kita. Bye-bye.